Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tugas praktikum hidrologi ke-9 ini, yaitu materi hidrometri. Soal praktikumnya yaitu seperti ini. Sebuah sungai dilakukan pengukuran kecepatan aliran menggunakan current meter. Pengukuran dilakukan dengan jarak lebar per 1,xy meter dengan total 10 pias. Apabila persamaan current meter diketahui, N kurang dari 0,93 sama dengan 0,2491 N plus 0,0171, dan jika N lebih dari atau sama dengan 0,93 sama dengan 0,2583 N plus 0,0086. N yaitu jumlah putaran tiap waktu tertentu. Data pengukuran sesuai pada tabel di bawah ini. Hitung kecepatan aliran dan debit yang mengalir pada penampang beserta gambar penampang sungainya. Perhitungan debit menggunakan mode tampang tengah dan tampang rata. Kita lihat dulu data pengukuran debit yang diketahui. Lebarnya 1,xy, kedalamannya diketahui seperti ini. Data kincirnya titik ukur 0,6D. Ini didapatkan karena jika kedalaman lebih dari 0,75 dilakukan dua kali pengukuran, yaitu dengan rumus 0,2D dan 0,8D, dan jika dikurang dari 0,75 maka dilakukan pengukuran satu titik, yaitu dengan rumus 0,6D. Selanjutnya kita menulis yang diketahui, yaitu jaraknya 1,18. Penyelesaiannya yaitu step pertama, tulis persamaan current meter yang diketahui sebagai berikut ini, seperti yang diketahui di soal. Selanjutnya kita melaksanakan pembuatan data pengukuran debit. Kita membuat tabelnya berikut ini. Kita tulis ray atau biasnya, lebar, kedalaman, dalam kincir, titik ukur, ini dalam meter, jumlah putaran, waktu dalam detik, N-nya, kecepatan pada titik dan ke rata-rata, luas pada tampang tengah dan tampang rata, debit pada tampang tengah dan debit pada tampang rata. Kita tulis nomornya dulu 1 sampai 11 dan ray-nya yaitu pertama kita 0, selanjutnya 1,18. 1,18 didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari 0 ditambah lebarnya 1,18. Dan bias yang kedua yaitu 2,36 didapatkan dari 1,18 ditambah 1,18. Selanjutnya rumusnya sama, tinggal kita tarik. Selanjutnya yaitu lebarnya sudah diketahui 1,18 dan kedalamannya sama seperti diketahui di soal. Selanjutnya kita mencari kedalaman kincirnya, yaitu sesuai dengan rumus ini 0,6 dikali D yaitu kedalaman. Untuk yang dua titik juga sama, 0,2D, 0,2 dikali kedalamannya juga 0,8 dikali kedalamannya. Selanjutnya jumlah putaran ini sudah diketahui di soalnya, dan waktunya di soal diketahui dalam menit, sehingga kita harus mencarinya dalam detik, yaitu diketahui 1,25 dikali 60 sehingga hasilnya 75 detik. Selanjutnya yaitu N-nya. N-nya dengan rumus jumlah putaran dibagi waktunya, sehingga kita dapatkan 64/75, hasilnya yaitu 0,85. Rumusnya ke bawahnya sama, tinggal kita tarik. Untuk kecepatannya yaitu kita menggunakan rumus if logical test, yaitu if W12 merupakan ini N-nya, jika N 0,85 kurang dari H13 merupakan 0,93, jika N kurang dari 0,93 maka rumus yang digunakan adalah value istro ini. Jika N kurang dari 0,93 menggunakan rumus ini, yaitu 0,241 N ditambah 0,0171.
Jika kalau is false ini jika n lebih dari 0,93 maka menggunakan rumus yang di bawah ini, yaitu 0,2583 n plus 0,086, sehingga kita tidak usah mencari satu persatu, atau kita juga bisa mencari satu persatu tetapi agak lama. Jadi kita bisa menggunakan cara ini, kita tinggal tarik ke bawah rumusnya sehingga bisa mendapatkan nilai kecepatan pada titiknya. Kemudian kita mencari kecepatan rata-ratanya, ini cukup mudah, tinggal di rata-rata average dari titik atau rata-rata dari ini, hasilnya kan ada 2, sehingga di rata-rata mendapatkan hasil ini. Jika cuman ada 1 maka ditulis kembali ini. Kemudian kita mencari luas tampang tengahnya. Luas tampang tengahnya yaitu seperti ini rumusnya. Saya besarkan gambarnya terlebih dahulu. Luas tampang tengah merupakan ini di tengah-tengah ray-nya. Coba kita ray yang nomor ketiga merupakan ray 2,36. Rumusnya yaitu W2 plus W3 per 2 kali D3. Misalnya ini ada ray yang ke 2,36, yaitu W yang kedua atau W yang sebelumnya dari ray 2,36 yaitu 1,18. W merupakan lebarnya ditambah W yang 2,36 1,18 terus dikali D3. D3 merupakan D nya 2,36 0,62 terus dibagi 2 sehingga mendapatkan hasilnya 0,73. Selanjutnya rumusnya sama sehingga bisa kita tarik sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu luas tampang rata. Tampang rata ini merupakan antara titik ke 3 sampai ke 4 dengan rumusnya seperti ini. D3 plus D4 per 2 dikali W3. Misalnya kita ambil titik ke nomor ke 3 sampai 4 yaitu ini, yaitu pada ray 2,36 sampai ray ke 3,54 sehingga rumusnya yaitu R14 merupakan ini, D nya 0,62 ditambah 0,78 dikali W3. W3 merupakan W2,36 ini yaitu 1,18 dibagi 2. Rumusnya sama, untuk ke bawahnya tinggal kita tarik. Oke. Selanjutnya kita mencari debit tampang tengahnya. Rumusnya yaitu seperti ini. Misalnya kita mencari debit yang seperti seperti rumus ini yaitu Q3-nya. Kita mencari yang ketiga yaitu ini, yaitu rumusnya ini seperti yang sebelumnya, W2 plus W3 per 2 dikali D3 merupakan rumus dari luas tampang tengah, sehingga kita tinggal mengalihkan dari luas tampang tengah dikali dengan kecepatan rata-rata seperti itu. Tinggal kita tarik ke bawah, rumusnya sama. Kemudian kita mencari debit tampang raratanya. Rumusnya seperti ini. Kita lihat bias yang ke 3 sampai 4. 3 sampai 4 merupakan 2,36 sampai 3,54. Kita lihat ini merupakan, nah ini caranya D3 plus D4 per 2 kali W3. Kita tahu, kita
tahu sebelumnya, yaitu luas tampang rata, sehingga kita tinggal mengalihkan luas tampang rata ini dengan rata-rata V3 plus V4 dibagi 2. Rumusnya seperti ini, 0,308 ditambah 0,310 dibagi 2 dikali dengan luas tampang ratanya. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan penggambaran di AutoCAD-nya. Penggambaran di AutoCAD-nya yaitu kita sebaiknya menulis atau mengcopy dulu yang diketahui ray-nya, lebar dan dalamnya. Ray dengan panjang 11,8. Kita buat dulu line, L enter, sepanjang 11,8 meter. Kita enter dengan ada 10 pengukuran, sehingga kita bagi 10, yaitu div enter, cari garisnya, terus dibagi 10. Apakah sudah ada titiknya? Sudah ada. Kita cek dimensinya, yaitu 11,8. Kita cek dimensi per titiknya 1,18. Selanjutnya yaitu kita membuat lebar atau membuat kedalamannya. Lebarnya 1,18, sehingga ini 1,18 sampai ke sana sama semua. Kita membuat kedalamannya yaitu pada ray 1,18 nilainya 0,45, sehingga kita buat dari sini 0,45. Kita enter. Selanjutnya yaitu sama, lebarnya 1,18. Kita coba cek dulu, sama, dan kedalamannya 0,62. Kita buat sama seperti ini. Saya sebelumnya sudah membuat, hasilnya yaitu seperti ini. Lebarnya 11,8, per biasnya 1,18. Yang putih ini kedalamannya, diketahui di nolnya ini 0, yang D ke ray 1,18 0,45 meter. Kita coba cek hasil dari luas tampang tengah yang dihasilkan di Excel ini. Ini luas tampang tengah D ke 2,36. Hasilnya yaitu kita lihat di area 0,7301. Kita coba lihat di Excelnya, luas tampang tengah ke D236. Luas tampang tengahnya 0,73. Ini hampir sama, 0,73. Kita cek luas tampang tengahnya. Luas tampang ratanya, luas tampang ratanya dari titik 3,54 ke 4,72 merupakan hasilnya yaitu 1,2036. Kita cek di Excelnya, titik ke 3,54, titik ke 3,54 ke 4,7, 3,54 ke 4,7, hasilnya adalah 1,2. Ini sama, 1,2, di sini 1,2. Untuk hasilnya yaitu kita total semuanya, luas tampang tengah di total, kita zoom dari atas sampai bawah. Untuk luas tampang rata juga sama, kita jumlahkan, debitnya kita jumlahkan, dan debit tampang rata juga kita jumlahkan. Selisih debit pada tampang tengah dan tampang rata seperti ini, yaitu tinggal dikurangkan, hasilnya 0,0407. Hasil dari penggambaran AutoCAD-nya yaitu seperti ini.